Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita membahas kajian kitab, kajian rutin insyaallah selama bulan Ramadan, semampu kita semua. Mudah-mudahan bisa membahasnya sampai tuntas. Kitab Hayatul Qulub wa Qulubus Shaimina An-Numudajan, kitab kehidupan hati dan teladan hati orang-orang yang berpuasa, karya Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullahu ta'ala. Pada pembahasan kali ini yang ketujuh adalah tentang imtila'u qulubil mu'minina bil khaufi min rabbil alamin. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang menarik sekali, yang mungkin jarang dibahas di kajian-kajian, kecuali yang mereka menginduk kepada kitab-kitab tentang tazkiyatu an-nufus, tentang masalah pembersihan hati. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullah ta'ala mengatakan, wa fi liqa'ina hadza min liqa'ati qulubis sha'imin. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang an imtila'i qulubil mu'minina bil khaufi min rabbil alamin. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya waspada orang yang menyelisih perintahnya, yakni perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya maka agar kita tidak terkena azab Allah azza wa jalla, tidak terkena fitnah yang timbul, maka kita dituntut untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syithri hafizahullah mengatakan, inna minal umuri allati tad'u al-'abda ila ziyadatil khawf min Allah ta'ala. Sesungguhnya ada beberapa perkara yang membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara tersebut adalah kathratul ma'asi allati fa'alaha al-'abdu wa yakhafu min su'i aqibatiha. Kebanyakan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga dirinya merasa takut jangan-jangan dengan maksiat tersebut dia akan mendapatkan balasan yang buruk, siksaan atau berupa azab, wal iyadzubillah, disebabkan karena maksiat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah, baik secara langsung ataupun tidak langsung? Karena sebab maksiat dan kesalahan tersebut membuat kita takut kepada Allah azza wa jalla. Jangan-jangan nanti Allah akan mengazab disebabkan dengan maksiat tersebut. Wal iyadzubillah. Inilah yang membuat seseorang semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana para nabi alaihi salatu wassalam, yang mana mereka mengatakan kepada kaumnya, lihat para nabi yang sudah dijamin oleh Allah
masuk surga, ya, dijamin oleh Allah akan bebas dari kesalahan, artinya maksum. Kalaupun berbuat kesalahan akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata mereka? Kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Ya, katakanlah sesungguhnya saya ini takut apabila aku ya bermaksiat kepada Robku, ya akan mendapatkan azabnya di hari yang agung. Ini Nabi. Bagaimana dengan selain mereka? Ya maka tentu sudah menjadi barang tentu kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Syekh Sa'ad Asy-Syadzari hafizahullah mengatakan, "Wa min turuqi tahsili khaufillahi ta'ala," dan termasuk cara agar bisa mendapatkan rasa khauf, takut kepada Allah Azza wa Jal adalah tasdiqullah fi wa'dihi wa wa'idihi. Kita harus meyakini akan janji Allah dan ancaman Allah. Maksudnya apa? Seorang takut tatkala dia bermaksiat, Allah akan aplikasikan ancamannya sehingga dia masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 16. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka yang rugi terhadap dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang hakiki. Siapakah mereka dan bagaimanakah kerugiannya? Lahum min fawqihim dhulal, di atas mereka ada lapisan api. Wa minan nari wa min tahtihim dhulal, dan di bawah mereka juga ada lapisan api. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, itulah Allah menakut-nakuti para hambanya. Ya ibadi fattaqun, wahai hambaku bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa mimma yazidu al-khauf fi qalbil 'abd. Sesungguhnya perkara yang bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan mengetahui ya sejarah bagaimana Allah Azza wa Jalla ya menurunkan azabnya, siksaannya kepada umat-umat terdahulu. Mengetahui sebab-sebabnya dan bagaimana azabnya, sehingga dengan itu semua kita akan tumbuh di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum Lut yang melakukan homoseksual. Lihat kaum-kaum terdahulu ya, kaum Tsamud yang membunuh seekor unta, yang menyembelihnya, sehingga turunlah azab Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Maksiat yang mereka lakukan. Begitu juga pada zaman sekarang ya. Jangan disandarkan ini karena bencana alam dan lain sebagainya. Musibah yang datang adalah karena faktor dari dosa. Ma nazalal bala'u illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Dan tidaklah musibah itu turun kecuali karena sebuah dosa dan tidak diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat hadirin as-shaimin was-shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba, "yakhsha min rabbih," dia takut kepada Allah, "an yuqi'a 'alaihi al-'uqubat fid dunya bisababi su'i 'amalihi." Dia takut kepada Allah, jangan-jangan nanti Allah akan menurunkan azabnya tatkala dia bermaksiat di dunia sebelum di akhirat. Ya, sebelum di akhirat. Dan ini banyak ayat seperti ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman yang menceritakan orang-orang yang selalu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apa katanya? Wa yakhafuna 'adzabah. Dialah mereka orang-orang yang takut dengan azabnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu sangatlah ditakuti.
Ya, sangatlah ditakuti. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Sesungguhnya ya, di sebuah desa tidaklah kami mengazabnya pada hari qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat, dengan azab yang keras, ya. Ya, kana dzalika fil kitabi mastura. Karena itu semua telah ditentukan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, sesungguhnya yang membuat kita semakin takut kepada Allah adalah dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah al-kauniyah yang terjadi. Ya. Karena tidaklah muncul tanda-tanda ayat-ayat Allah al-kauniyah kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti hamba. Seperti terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, adanya gempa bumi, adanya tsunami, adanya tanah longsor dan lain sebagainya, yang mana itu tanda-tanda kekuasaan Allah al-kauniyah, ya. Apa tujuannya? Untuk menakut-nakuti hambanya. Ya, bukan untuk selfie-selfie sekarang. Ada gerhana bulan selfie, ada gerhana matahari selfie. Lah, diturunkannya ayat seperti itu, tanda kekuasaan Allah itu untuk menakut-nakuti para hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami kirimkan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami kecuali dalam rangka untuk menakut-nakuti. Kata para ulama menafsirkan ayat ini, diantaranya adalah tanda bahwasanya seperti gerhana matahari atau gerhana bulan, bahwasanya itu adalah pertanda akan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang bisa menyebabkan akan tumbuh rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan menuntut ilmu syar'i, dengan mengenal Allah Azza wa Jalla, dengan mengenal hakikat Allah Azza wa Jalla, asma wa sifatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Sehingga dengan kita tahu masalah itu akan tumbuh rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Kalau kita artikan secara bebas, sesungguhnya hanyalah para ulama sajalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, bukan ilmu dunia, ilmu syar'i yang akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa min asbabi tahsili khaufillah, dan termasuk sebab yang mengantarkan seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an yastash'ira al-'abdu anna Allah yuraqibuhu. Seorang hamba hendaknya takut, ya, merasa bahwasanya Allah ini mengawasi dia. Selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala dia ingin melakukan sebuah tindakan, ya, amal maksiat, dia meyakini dan berkeyakinan bahwasanya Allah sedang mengawasi dia. Allah sedang melihat dia. Allah sedang mendengar apa yang dibicarakannya. Sehingga dengan seperti itu dia menahan dirinya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada diri kalian, fahdharu, maka hati-hatilah. Ya, maka hati-hatilah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Mengapa demikian? Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tatkala seorang tidak takut kepada Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan mengikuti hawa nafsunya. Ya, sekarang ini semua orang, ya, kenapa sih bermaksiat kepada Allah? Ya, karena tidak takut kepada Allah. Karena tidak takut kepada Allah mengantarkan dia akan selalu mengikuti hawa nafsunya. Yang namanya hawa nafsu pasti akan menjerumuskan orang ke jalan yang salah, bukan ke jalan yang benar. Ya, hawa nafsu
selalu menjerumuskan seseorang ke jalan yang salah, ke jalan yang tidak benar. Ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa ini selalu menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Ya, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Apalagi kalau jiwanya tersebut belum kenyang terhadap hawa nafsunya atau belum mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari hawa nafsunya, pasti akan terus lahir ingin terus menggapai hawa nafsu tadi. Karena apa? Karena dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala mengatakan tentang masalah al-khauf dan urgensinya. Wa qad 'alima Allah taala anna kulla muslim laula khaufullah taala la ahabba al-akla idza jaa'a fi Ramadan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya setiap muslim kalau tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan lebih mementingkan makan di siang hari di bulan Ramadan. Wasyurb fihi idza 'atash, dan minum di bulan Ramadan ketika dia haus. Wan naum fil ghadawatil baridati 'anis shalawat, dia lebih banyak tidur di hari-hari yang dingin. Tidur di malam-malam ya yang pendek, yang tidak sehingga dia tidak bisa melakukan qiyamul lail, dan akan selalu berzina kepada setiap wanita yang ia pandang cantik. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Wal iyadu billah. Walakin, kata beliau, makhafatallah tamna'ul mu'mina min dzalik. Akan tetapi rasa takutnya dia kepada Allah yang menghalangi itu semua untuk ia lakukan. Ya, naudzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'ad Sithri hafizahullah melanjutkan poin berikutnya. Ketahuilah bahwasanya takut, sifat rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang membuahkan faedah yang luar biasa. Di antaranya adalah tarkudz dzunub wal ma'asi, meninggalkan maksiat dan dosa. Ya, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khaufu min Allah, rasa takut kepada Allah akan meninggikan derajat seorang mukmin di jannah ketika dia masuk surga. Maka di antara yang meninggikan jannah, derajat seorang di jannah adalah rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini amal saleh. Al-khauf wal ibadah. Al-khauf adalah bagian dari ibadah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, maka dia memiliki dua surga. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut terhadap Rabbnya dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannah adalah tempat baginya. Ya, tempat baginya disediakan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan di hadis yang masyhur ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, adalah diantaranya rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Ada seorang diantaranya yang dilirik, yang dipanggil ya, oleh seorang wanita yang cantik, yang memiliki kedudukan, yakni untuk berzina bersamanya. Ya, yang kebanyakan orang berzina itu dengan wanita yang cantik. Apa kata orang tersebut, laki tersebut? Faqala inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini, yang menahan maksiat, menahan fahisyah, perbuatan keji, karena takut kepada Allah, maka akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara
faedah sifat atau rasa takut kepada Allah Azza wa Jal adalah doa Anda akan diijabah oleh Allah Azza wa Jal. Doa orang yang berdoa kepada Allah disertai dengan rasa takut, dihadirkan dengan rasa kekhusyuan yang ada di dalam hatinya, maka Allah akan mengijabah doanya. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wad'uuhu khaufan wa tama'a, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan berdoalah kalian kepada Allah dengan rasa takut, wa tama'a, dan rasa harap. Kemudian Allah mengatakan, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik, ya, terhadap orang yang berbuat baik. Bahkan di dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17 yang senada juga Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla khaufan, dengan rasa takut, wa tama'a, dan penuh harap, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang mereka dan apa yang diberikan rizki kepada mereka, mereka nafkahkan. Apa balasannya? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, ya, min qurrati a'yun, yang indah dipandang, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Di antaranya adalah mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh harap dan cemas. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'ad Asy-Syaf'i hafizahullah taala mengatakan, di antara faedah takut kepada Allah, sifat rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah makhafatullah sababun litamkinin fil ard. Rasa takut kepada Allah adalah sebab seseorang dimenangkan di muka bumi, mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Surat Ibrahim ayat 14. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Dan kelak kami akan memberikan kepada mereka tempat tinggal yang layak di muka bumi ini, min ba'dihim, setelah mereka. Dzalika liman khafa maqami, itulah bagi mereka, bagi siapa saja yang takut terhadap kedudukanku, wa khafa wa'id, dan takut terhadap ancamanku, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di antara faedah rasa takut kepada Allah adalah hati akan cepat mendapatkan nasihat, akan gampang menerima nasihat. Hati itu akan hidup dan akan bisa mengambil ibrah di setiap apa yang ia lalui. Dalilnya adalah, di antaranya adalah masalah Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Dan peringatkanlah wahai Muhammad siapa saja mereka dengan Al-Quran. Bagi siapa? Man yakhafu wa'id, bagi siapa saja mereka yang takut terhadap ancamanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah berikutnya dari rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dia banyak melakukan ketaatan, karena dia takut untuk masuk neraka, takut terhadap azab Allah Azza wa Jalla, sehingga menjadikan dia untuk selalu berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari azab Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, mengatakan, "Man khafa adlaj." Barang siapa khawatir disergap musuh di waktu sahur, dia akan menghindarkan diri sejak malam.
Waman adlaj balaghal manzil. Barang siapa yang menyelamatkan dirinya sejak awal, ia akan sampai ke tempat tinggalnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, perniagaan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Dan ketahuilah bahwasannya perdagangan Allah itu adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Sangat banyak sekali poin-poin masalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada seorang hamba hasil yang positif dan hasil yang baik di dunia wal akhirat. Di antaranya, dengan adanya rasa takut dia kepada Allah, dia akan semakin ikhlas dalam beramal, tidak memikirkan caper manusia, pujian orang lain. Yang hanya ia pikirkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga dia berbuat ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Sesungguhnya itulah syaitan yang selalu menakut-nakuti teman-temannya. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut terhadap mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita beriman adanya surga, adanya neraka, maka kita akan takut kepada Allah azza wa jalla, sehingga kita berharap kepada Allah azza wa jalla akan pahala-pahalanya, dan kita takut agar jangan sampai masuk ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Kemudian rasa takut juga sebab utama akan menggugurkan dosa seorang hamba. Kita masih ingat sebuah hadis bahwasanya ada seorang yang berwasiat kepada anaknya, apabila dia mati, tolong jasadnya dibakar, ya, kemudian abunya ditebar di penjuru-penjuru laut, ya, agar ditebar di penjuru-penjuru laut. Tatkala hari kiamat atau tatkala setelah meninggal, Allah menghimpun seluruh tubuhnya, kemudian Allah hidupkan, Allah bangkitkan pada hari kiamat. Ma hamalaka ala dzalik, mengapa Anda melakukan demikian? Apa jawaban hamba tersebut? Makhafataka ya Rabb, aku melakukan ini karena aku takut terhadap siksaan, karena aku takut terhadap Engkau ya Allah. Maka faghafarallahu lahu dzalik, maka Allah ampuni. Tentunya orang seperti ini karena jahil, ya, tidak tahu. Dalam Islam tidak boleh membakar jenazah. Yang ada adalah dengan dimakamkan atau dikuburkan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Poin terakhir sebelum kita tutup adalah perkataan ulama salaf, ya, tentang masalah sifat al-khauf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Law nada munadin minas sama, ayyuhan nas, innakum dakhiluna al-jannah, kullukum illa rajulan wahida, la khiftu an akuna ana huwa." Sekiranya ada munadi yang menyeru dari langit, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua masuk jannah, kecuali satu orang saja yang tidak masuk jannah." Maka kata Umar, la khiftu an akuna ana huwa. Aku khawatir jangan-jangan yang satu orang itu adalah saya, kata Umar. Lihat, Umar yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga, masih saja takut dengan perkataan seperti ini. Nah, bagaimana dengan kita semua, ya, yang tidak tahu kita masuk jannah atau masuk surga, masuk neraka? Siapa yang menjamin kita? Belum tentu. Yang menjamin kita masuk surga adalah kita sendiri, amalan kita sendiri, dan belum tentu juga apakah amalan kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, ini permisalan orang yang takut kepada Allah dengan orang yang tidak takut. Ini permisalannya. Apakah kita semua seperti ini ataukah tidak? Kata beliau, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu jalis fi asli jabalin. Seorang mukmin, ya, ketika memandang dosanya,
seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Yakhsha an yanqaliba alaih, khawatir jangan-jangan gunung tersebut longsor menghampiri dirinya sehingga dia tertimbun, ya, tertimpa gunung tersebut. Itu permisalan orang mukmin terhadap dosanya. Adapun fajir, adapun orang yang pendosa, ahlu maksiat, yara dzunubahu, dia melihat, memandang dosanya, kadzubab, bagaikan lalat yang mencelok di hidungnya, faqala bihi hakadha fatar, kemudian ia usir lalat tersebut dengan tangannya, ya, seperti ini. Lihat perbandingan orang yang pendosa dengan yang orang mukmin dalam masalah dosa. Sungguh permisalan yang sangat jauh. Apakah saya dan Anda termasuk orang yang mukmin dalam hal ini ataukah al-fajir? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ya, wa'adallahu al-mu'minina alladzina khafu maqamah wa addu faraidahu al-jannah. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, yang takut terhadap dirinya dan melaksanakan kewajibannya akan diberi surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang diutarakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, man khafallah, barang siapa yang takut kepada Allah azza wajalla, akhafallahu minhu kulla syai', maka Allah akan membuat dia segan. Maka segala sesuatu akan tunduk dan takut terhadap orang tersebut. Artinya kedudukan orang tersebut akan menjadi disegani, akan berwibawa. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah azza wajalla. Kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dia akan merasa terhina. Orang tidak akan sungkan terhadapnya. Dia tidak memiliki wibawa. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ad-Darani, berkata al-Imam ad-Darani, aslu kulli khair fid dunya wal akhirah al-khawf min Allah azza wa jalla. Inti dari kebaikan dunia dan akhirat adalah sifat takut kepada Allah azza wa jalla. Wa kullu qalbin laisa fihi khauf fa huwa qalbu kharb. Setiap hati yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah azza wa jalla, maka hatinya rusak, kata Imam Ad-Darani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-khawful mahmud ma hajazaka an maharimillah. Takut yang sebenarnya, ya, ini bisa dilihat kalau Anda takut atau tidak kepada Allah, itu dilihat dari ini, yang mengantarkan Anda untuk selalu beramal saleh, yang melarang Anda untuk berbuat maksiat. Itu takut yang bagus, takut yang baik, yang terpuji, ya. Adapun takut yang hanya sekedar manis di bibir, ya, itu bisa Anda perhatikan, ya, bagaimana sepertinya, hanya cuma di bibir saja, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian berkata sebagian ulama, idza sakana al-khauful qalb, apabila rasa takut sudah bersarang di hati, ahraqa mawadhi' asy-syahawati min, maka akan membakar seluruh syahwat yang ada di dalam hati, wa tardid dunya minhu, dan akan mengusir ambisi dunia, ambisi yang ambisius, ya, dan dia akan berpaling kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada yang mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.